Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program kajian rutin di setiap Sabtu pagi bersama guru kita Al-Ustaz Syahrul Fatwa hafizahullah taala, masih membahas tentang salah satu kitab, yakni 40 hadis tentang wanita yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syakir Asy-Syarif. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, insyaallah nanti di hari ini Ustaz akan melanjutkan pembahasan di hadis yang ke-18, insyaallah di halaman 165. Jadi kami persilahkan bagi Anda yang memiliki kitab terjemah, silahkan membuka di halaman 165, yakni tentang hadis mengucapkan salam kepada lawan jenis. Dan nanti juga insyaallah ta'ala di segmen soal jawab kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Anda nanti bisa bertanya langsung atau Anda bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat. Insyaallah nanti kami akan berikan kesempatan untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan oleh Anda. Baik, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, sebelum Ustaz memulai pembahasan di pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar pagi ini? Alhamdulillah. Baik para pemirsa, untuk menyingkat waktu kami persilahkan kepada Ustaz, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali dalam majelis hadis, majelis pembacaan 40 hadis yang berkaitan tentang hukum-hukum seputar wanita muslimah dalam kehidupan sehari-harinya. Hadis-hadis yang kita baca adalah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh para imam ahli hadis, dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan lain-lain. Yang ini merupakan sumber hukum dalam agama Islam. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa dalam Islam ada sumber hukum yang absolut, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang keduanya ini harus dipegang oleh kaum muslimin secara bersamaan. Mereka memegang teguh, mengamalkan isinya, ya, sebagai pedoman hidup kita selama hidup di dunia ini. Karena semua ada aturan, semua ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh kaum muslimin yang telah menyatakan ridho Islam sebagai agamanya, yang telah menyatakan ridho Allah sebagai Robnya, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Maka kita harus menerima ini, bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Kemudian juga kita wajib berpegang teguh dengan namanya hadis Nabi SAW, yang Nabi mengatakan ucapan dalam hadisnya itu bukan dari hawa nafsu saja, tapi melainkan wahyu yang diwahyukan. Karena itu kita berjalan bersama Quran, berjalan bersama hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadis nomor 18 masih masuk dalam bab menjaga lisan ya dan aurat. Hadis nomor 18, penulis rahimahullah beliau mengatakan babu jawazi taslimi rijali ala nisa wan nisa'i ala rijal ingda amnil fitnah. Bab bolehnya kaum laki-laki mengucapkan salam kepada wanita dan wanita mengucapkan salam kepada laki-laki. Ingda amnil fitnah, ketika aman dari fitnah. An Asma'i binti Yazid al-Ansariyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mara fil masjidi wa asabatun minan nisa'i qu'udun. Qala biyadihi ilaihinna bisalam. Faqala iyyakunna wa kufrana al-muna'amin. Iyyakunna wa kufrana al-muna'amin. Dari Asma bintu Yazid al-Ansari, bahwasanya Nabi SAW lewat di depan masjid dan ada sekelompok wanita yang sedang duduk. Maka Nabi melambaikan tangannya mengucapkan salam kepada kaum wanita tersebut. Beliau bersabda, waspadalah kalian wahai kaum wanita dari kufurnya orang-orang yang sudah diberikan nikmat. Waspadalah kalian wahai kaum wanita dari kufur pengingkaran orang-orang yang sudah diberikan nikmat. Hadis yang mulia ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran yang pantas kita perhatikan bersama. Bahwa Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang memperhatikan kaum wanita. Beliau selalu memberikan bimbingan nasihat kepada kaum wanita. Bahkan beliau memerintahkan para umatnya untuk selalu berwasiat baik kepada kaum wanita. Beliau berpesan kepada para suami, istausu bin nisa'i khairan. Wahai para suami, ya sering-seringlah kalian berwasiat kebaikan kepada kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min dila, kata Rasul. Karena mereka itu, kaum wanita terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Maka Nabi memerintahkan para suami sering-seringlah berpesan nasihat yang baik kepada kaum wanita. Karena mereka itu dari tulang rusuk yang bengkok. Jika tidak dikasih nasihat tetap bengkok, akan tetapi jika nasihatnya terlalu keras, yang bengkok ini akan patah. Maka solusinya tetap beri nasihat yang baik dengan lembut. Agar yang bengkok ini lama-lama bisa lempeng, lurus lagi. Nah, Nabi tidak kurang-kurang memberikan apa? Wasiat pada kaum wanita. Wasiat-wasiat yang sangat berharga bagi kaum wanita bila mereka mau mendengar, mereka akan selamat dari api neraka. Karena Rasulullah SAW mengabarkan penghuni neraka yang paling banyak adalah kaum wanita. Kenapa wahai Rasul? Karena mereka sering mengingkari kebaikan suami. Karena mereka sering mengeluh. Ya, ini kan wasiat-wasiat dari Nabi kepada kaum wanita. Saking perhatiannya Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita. Hadis yang mulia ini juga memberikan pelajaran. Yang pertama, bolehnya kaum wanita itu keluar ke masjid. Dan ini sudah kita bahas dalam hadis-hadis yang pertama. Wanita itu diizinkan keluar, diantaranya tujuannya untuk ke masjid. Baik ke masjid itu sholat berjamaah, atau tujuan ke masjid untuk majelis taklim, ikuti pengajian, atau untuk tujuan yang lain. Ya, boleh. Ketika wanita dibolehkan keluar ke masjid, maka mereka harus tetap dengan aturan-aturan syariat. Di antaranya menutup seluruh badannya. Auratnya tidak boleh ada yang terlihat, menutup seluruh badannya. Kemudian ketika ke masjid tidak boleh memakai minyak wangi, parfum. Ya, karena masjid tempat yang mulia, tidak boleh kita membawa kemaksiatan atau dosa ke masjid. Karena apabila wanita memakai minyak wangi ketika dari rumah ke masjid, tentu dia akan membawa dosa ke masjid. Maka dilarang ya untuk memakai minyak wangi.
Kemudian adab-adab yang lain di masjid tidak bercampur baur sebagaimana yang sudah kita bahas. Bahwa Nabi mengusulkan di Masjid Nabawi Madinah, andaikan pintu ini kita khususkan untuk kaum wanita. Ya. Ini menunjukkan bahwa kaum wanita itu dilarang campur baur ketika di masjid. Jadi boleh wanita itu keluar ke masjid, tidak ada masalah. Cuma dengan tetap memperhatikan apa? Norma-norma agama yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya wanita duduk-duduk di masjid. Ya. Sekedar apa? Ngobrol, santai, boleh. Jadi kalau zaman dulu wanita itu duduk-duduknya di masjid. Bukan di bawah pohon mangga. Bukan juga di kafe. Di mana? Di masjid. Karena secara emosional, orang kalau duduk di masjid gak mungkin mikirannya macam-macam. Ya. Kenapa? Tempat itu akan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Tempat itu akan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Ketika orang itu duduk di masjid, dia menganggap ini adalah rumah Allah, maka dia akan ada perasaan terbatasi, terkontrol, tidak berani macam-macam karena ini masjid, ya. Ingat dosa, oh ya ini masjid. Nah ini. Tapi coba bayangkan kalau kita sedang duduk di tempat yang tidak ada kemuliaannya. Apakah itu bawah pohon rindang, DPR ya. Atau di mana? Di pasar, di mall. Rasa bebas itu muncul, betul kan? Nah ini, makanya pengaruh tempat itu sangat penting. Ketika kita ada di tempat-tempat mulia, di Masjidil Haram, misalkan di Masjid Nabawi, tentu kita nggak akan macam-macam. Ini Masjidil Haram. Ya, kemuliaan tempat membuat diri kita terkontrol. Tapi ketika berada di tempat-tempat yang tidak mulia, kadang-kadang kita bablas, loss ya, kelepasan, kelewatan, tidak memperhatikan aturan, seperti ini. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan pada kita bolehnya kaum wanita duduk-duduk di masjid walaupun bukan untuk sholat berjamaah, walaupun bukan untuk taklim. Ya. Ini sebagai pelajaran bagi wanita muslimah dimanapun Anda berada. Ikatkan diri kita pada tempat-tempat mulia yang ini akan menjaga diri kita dari yang namanya dosa dan maksiat. Tapi kalau seorang wanita muslimah sudah tidak terikat dengan tempat-tempat mulia, senangnya nongkrong di mana? Di mall. Senangnya nongkrong di mana lagi? Tempat-tempat yang ya orang bisa melihat yang datang ke sana itu siapa. Baik itu ke kafe atau yang lain-lain. Maka diri kita akan lepas kontrolnya. Akan merasa bebas dari aturan Allah. Jadi wanita muslimah jangan biasakan datang-datang ke tempat-tempat yang tidak punya rasa kemuliaan. Ya. Apalagi duduk berlama-lama di sana hanya sekedar cari angin, atau biasanya apa? Biasanya orang kalau ke tempat-tempat seperti itu cuci mata. Cuci mata ya. Jadi cuci mata itu tidak harus dengan air atau dengan insto, tapi dengan melihat barang-barang mewah seperti itu. Ya ini perlu diperhatikan. Karena kadang terus terang kita itu lepas kontrol ketika di tempat-tempat yang bukan mulia. Tapi ketika tempat itu mulia, kita akan menjaga adab kita, menjaga aurat kita, etika kita. Itulah kenapa wanita di zaman Nabi mereka duduk-duduknya di masjid. Karena akan lebih mengontrol sikap mereka, mengontrol ketakutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya mengucapkan salam sambil berisyarat ketika ada hajat dan kebutuhan. Ya, ketika ada hajat dan kebutuhan. Boleh kita sambil mengangkat tangan, ucapkan salam, Assalamualaikum, boleh. Nah, ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita SAW kepada sekelompok kaum wanita. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, menasehati orang-orang yang diduga bersalah, ya, walaupun mereka belum memulai pembicaraan. Menasihati orang-orang yang diduga bersalah walaupun mereka belum mengucapkannya. Nabi ketika melihat wanita sedang duduk-duduk, maka Nabi langsung memperingati, waspadalah kalian wahai kaum wanita dari pengingkaran orang-orang yang sudah diberikan nikmat. Ya. Jadi kita boleh memberikan nasihat yang baik kepada kaum wanita walaupun mereka belum melakukannya.
Para suami memberikan nasihat kepada istrinya dengan bijak. Walaupun istri belum melakukan, tidak ada masalah. Hanya sekedar pengingat supaya istri tidak melanggar ya apa yang ditetapkan oleh agama. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau selalu menunjuki kebaikan dan memperingati dari keburukan. Beliau tidak kurang-kurang memberikan arahan kepada kita. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak beliau dan rasa kasih sayang beliau kepada umatnya. Ketika ada kesalahan, beliau langsung ingatkan. Ketika ada kebaikan, beliau anjurkan. Itu Nabi kita. Ya. Dan ini sangat benar sekali dalam perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Allah mengabadikan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul. Azizun 'alaihi ma 'anittum, dia merasa berat dengan beban yang dirasakan oleh umatnya. Jadi umatnya merasakan penderitaan, Nabi itu ikut terasa berat. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Harisun 'alaikum, dia sangat semangat kepada kalian untuk menunjuki kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau punya sifat kepada kaum mukminin itu rauf, penyayang, pengasih, ya. Itu sifat Nabi kita. Maka harus kita syukuri, kita diberi hidayah Islam, kita diberi hidayah sunnah, sehingga kita memiliki seorang teladan yang sangat baik, utusan Allah, yang sangat semangat mengarahkan manusia dalam kebaikan. Tidak ada perkara yang baik kecuali ditunjukkan oleh Nabi kita, dan tidak ada perkara yang buruk kecuali Nabi kita telah memperingatkannya. Kemudian pelajaran juga bisa kita petik dari hadis ini, salamnya antara laki-laki dan wanita, ya, ini harus disyaratkan aman dari fitnah. Jadi pada asalnya laki-laki boleh mengucapkan salam kepada wanita, dan wanita pun boleh mengucapkan salam kepada laki-laki. Tapi ingat, ketika aman dari fitnah. Jangan sampai ucapan salam ini akan berujung sakit hati. Maksudnya sakit hati apa? Karena mendengar suaranya menghujam di hati. Karena hati sudah dihujam dengan ucapan yang lembut, akhirnya ada keinginan untuk memiliki atau untuk mengenal. Ya, ini fitnah. Jadi boleh laki-laki mengucapkan salam kepada wanita atau wanita mengucapkan salam kepada laki-laki, boleh, dengan syarat aman dari fitnah, tidak ada tendensi maksud tujuan yang lain. Ya, terlebih lagi di zaman kita sekarang, wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus bisa menjaga diri kita sebagai seorang wanita. Wanita yang baik adalah wanita yang mampu menjaga kehormatan, menjaga rasa malu, menjaga apalagi harga dirinya, ya. Agar dia tidak jatuh dalam pelukan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, ya bukan orang yang halal. Karena berawal dari salam inilah akan timbul fitnah-fitnah berikutnya. Salam itu magnetnya sangat besar. Dengan ucapan salam itu akan timbul rasa cinta. Betul tidak? Ya. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW. Ala adullukum syai'an idza fa'altum tahabbtum. Tidakkah mau kalian aku tunjukkan sesuatu yang bila kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi jawabannya? Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, kalau yang menyebarkan salam ini dua jenis manusia yang berbeda jenis, laki-laki wanita, maka akan timbul rasa cinta. Karena itu para bujangan, para gadis yang sedang dimabuk asmara, ketika senang dengan pujaannya yang dia senangi, biasanya apa? Titip salam ya. Titip salam. Tidak ada titip amplop ya. Tidak ada titip amplop, tapi titip apa? Titip salam. Karena dengan titip salam saja yang disampaikan itu langsung berbunga-bunga. Titip salamnya, oh dari siapa? Dari si A. Oh langsung itu.
berbunga-bunga. Ya, titip salam ya, nanti bulan Januari saya mau pulang. Nah, seperti itu. Maka kaum muslimin yang mungkin Allah SWT, hati-hatilah dengan fitnahnya wanita. Kalau kita sudah tertarik dengan wanita, datangi orang tuanya, sampaikan maksud keinginan menikah. Kalau tidak, maka selesaikan. Ya, putuskan, jangan dilanjutkan. Jadi halalkan atau sudahkan. Ya, sudahi atau halalkan. Seperti itu. Kita tidak boleh bermain-main dengan kaum wanita. Begitupun wanita bermain-main dengan laki-laki. Kalau tidak ada kejelasan ingin menikah atau tidak, sudah hentikan supaya tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh kaum wanita berupa mengingkari kebaikan. Ya, banyaknya wanita yang mengingkari kebaikan. Makanya Nabi mengatakan apa? Waspadalah wahai kalian kaum wanita dari pengingkaran orang-orang yang diberi nikmat. Nah, kaum wanita banyak yang mengingkari kebaikan yang sudah dia peroleh. Siapa ini maksud kufrul muna'amin dalam hadis ini? Yaitu orang-orang yang mengingkari setelah diberikan nikmat. Maksudnya adalah para istri yang tidak bersyukur. Ketika masih gadis, mengharapkan apa? Jodohnya datang. Akhirnya Allah kasih nikmat. Nih, jodoh kamu datang. Setelah jodohnya datang, menikah. Ya. Setelah menikah, diberikan anak. Ini kan nikmat dari Allah. Dengan datangnya jodoh saja, itu nikmat. Setelah menikah, itu nikmat. Kemudian punya anak, ini juga nikmat dari Allah. Namun dalam perjalanan rumah tangga terjadi perselisihan sehingga si istri marah. Karena marahnya si istri akan bilang kepada suami, saya tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Allahu Akbar. Ini namanya kufrul muna'amin. Orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Yaitu para istri yang seperti ini. Dulu maksud gadis, minta doanya apa? Setiap sujud, ya Allah berikanlah jodoh terbaik untukku. Datanglah jodoh itu. Menikahlah, punya anaklah. Ketika punya anak, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ada sesuatu yang kurang dari suaminya, maka si istri akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Allahu Akbar. Ini yang disebut wanita-wanita yang mengingkari nikmat yang telah diberikan padanya. Kufrul muna'amin. Pengingkaran orang-orang yang telah diberikan nikmat. Tidak mungkin suami itu dikatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun. Karena suami kita itu manusia. Kalau manusia pasti akan berkumpul kebaikan dan keburukan. Jadi kalau ada istri bilang saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu, ini sangat berlebihan. Karena suami kita itu manusia. Manusia itu punya kebaikan, punya keburukan. Tidak mungkin buruk semua. Kalau orang itu buruk semua, tidak ada kebaikannya, namanya setan. Kalau baik semua, nggak ada jeleknya, namanya malaikat. Lah suami kita itu setan apa malaikat? Bukan dua-duanya. Suami kita bukan setan, suami kita bukan malaikat. Tapi suami kita siapa? Manusia. Maka yang namanya manusia pasti ada kebaikan. Dan pasti juga ada kekurangan. Maka jangan sampai kita berlebihan dengan mengatakan kepada suami, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Allahu Akbar. Tidak mungkin seperti itu. Laki-laki suami kita datang melamar kita saja, itu sudah kebaikan. Kemudian diberikan nikmat punya anak, itu pun kebaikan. Belum lagi usaha keras suami mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istrinya, ini pun kebaikan. Adapun ketika bersalah, wajar, namanya manusia. Jangan sampai kesalahannya yang sedikit merusak kebaikannya yang banyak. Apa peribahasanya? Rusak nila sebelangga, itu apa namanya? Jadi kesalahan setitik semuanya jadi menghapus semua kebaikan. Tidak seperti itu. Ya. Maka kaum muslimin dengan Allah SWT, banyaknya kaum wanita yang terjatuh dalam pengingkaran terhadap kebaikan suaminya. Dan inilah yang menjadi sebab kaum wanita mereka menjadi penghuni neraka yang paling banyak karena mengingkari kebaikan suami. Dengan demikian, wahai para istri,
wahai kaum wanita, ya, ketika kita menyikapi kesalahan suami kita, sikapilah dengan bijak, bukan dengan mengatakan kamu tidak ada kebaikannya sedikit pun. Nah, jangan terbawa emosional semata sesaat yang akan membawa perpecahan yang lebih besar, yaitu perceraian. Dan kita berlindung dari hal ini. Kaum wanita muslimah dimanapun Anda berada, syukurilah apa yang diberikan oleh suami kita. Kalau memang suami kita itu sudah bekerja keras, dia sudah berusaha, berangkat pagi, pulang sore, ya, dia sudah berusaha keras, syukuri pemberian suami ini. Lain halnya kalau suami yang memang pemalas. Nah ini, ketika suaminya pemalas, tidak mau bekerja keras, tidak mau kerja, maunya mengandalkan dari istrinya saja yang jualan. Nah ini yang perlu disemangati suaminya, perlu dikasih nasihat agar dia tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak dan istri. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya laki-laki memberi nasihat, laki-laki yang amanah memberikan nasihat kepada kaum wanita, memerintahkan mereka berbuat kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Ya, laki-laki yang amanah boleh memberikan nasihat kepada sekelompok kaum wanita. Tidak ada masalah. Nabi lewat depan masjid, ada wanita-wanita sedang duduk, Nabi langsung ngasih nasihat. Waspadalah kalian wahai wanita dari pengingkaran orang-orang yang sudah diberi nikmat. Ya, laki-laki yang amanah ketika memberikan nasihat kepada kaum wanita boleh. Apakah bentuknya pembelajaran? Ya, ataukah bentuknya kajian umum dan seterusnya, tidak ada masalah. Ya, asalkan apa? Laki-lakinya ini amanah. Ya, karena itu di zaman kita sekarang kalau ada ustadz menyampaikan kajian di depan kaum wanita, maka harus menjaga dua belah pihak ini, menjaga apa? Hati. Ustadznya menjaga hati, ibu-ibu yang menjadi peserta kajiannya juga menjaga hati supaya tidak terjadi fitnah, ya, menasehati. Karena memang demikian, Nabi pun datang ketika ada seorang wanita berkata kepada Rasul dalam hadis yang sudah kita bahas, wahai Rasulullah, laki-laki telah mengalahkan kami, mereka mendengarkan nasihat darimu, selesai sholat langsung, ya, dan seterusnya. Jadikanlah satu hari untuk kami mendengarkan wasiat nasihat darimu. Maka Nabi pun menjanjikan, kumpullah di rumah ini hari ini jam sekian. Nabi pun datang. Nabi datang memberikan nasihat kepada kaum wanita. Boleh laki-laki yang amanah memberikan nasihat kepada kaum wanita. Ya. Namun perlu diingat, karena hati kita lemah, jagalah hati kita. Terlebih lagi di zaman kita sekarang, ya. Ibu-ibu kalau datang taklim, ya Allah, melebihi pengantin yang menikah. Parfumnya wangi, 200 meter, 100 meter sudah kecium. Kemudian dandanannya menor. Menor itu apa? Wah lah. Belum lagi bajunya, ya, dandan seperti itu. Padahal mau taklim dia. Mau taklim. Ada juga yang taklim ingin melihat ustadznya saja. Kalau dilihatnya lewat layar kaca televisi tidak resep, ya, kalau bahasa Bekasinya tidak resep, harus melihat langsung. Nah, ini harus diperhatikan. Hati ini harus dijaga karena tujuan kita adalah meningkatkan rasa takut kepada Allah dengan menuntut ilmu, bukan malah mengendurkan rasa takut. Jadi takutnya tambah hilang. Tidak, kita mengaji itu untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, bukan malah menurunkan rasa takut kita kepada Allah. Pelajaran juga yang bisa kita ambil dari hadis ini, bolehnya melewati di dalam masjid ketika ada kebutuhan, ya. Bolehnya melewati dalam masjid ketika ada kebutuhan. Sekedar hanya lewat tidak ada masalah. Begitupun kaum wanita. Hadis ke-19, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imratin inda qabrin wa hiya tabki faqala ittaqillaha wasbiri. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita di sisi kuburan dan dia sedang menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata,
bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Anas bin Malik menceritakan Nabi melewati seorang wanita di sisi kuburan sedang menangis dan Nabi berkata, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ini masih ada hubungannya dengan bab menjaga lisan. Bagaimana laki-laki menasehati wanita dibolehkan, asalkan nasihatnya itu kebaikan. Makanya penulis membuat babu jawazi kalami rijal an-nisaa wan nisa'i arijala min ghairi ribatin indal hajah. Bolehnya laki-laki berbicara kepada kaum wanita dan wanita berbicara kepada kaum laki-laki tanpa ada ribah, sesuatu yang bisa menimbulkan keraguan ketika memang dibutuhkan. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti kita butuh berinteraksi dengan lawan jenis. Baik lawan jenis itu adalah mahram kita, suami, ayah, anak kandung laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan lain-lain. Tidak mungkin wanita itu tidak berbicara kepada lawan jenis. Dia hanya berbicara kepada sesama sejenis saja, itu tidak mungkin. Nah, syariat Islam memperhatikan hal ini, bahwa laki-laki boleh berbicara kepada kaum wanita, begitupun sebaliknya. Tapi ingat, ketika aman dari fitnah, ketika ada kebutuhan. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah anjuran amar ma'ruf nahi mungkar dari laki-laki kepada kaum wanita kalau memang mereka melakukannya. Nabi lewat kuburan, ada wanita sedang nangis di sisi kuburan, Nabi langsung ngasih nasihat. Boleh, walaupun dia tidak kita kenal. Jadi misalkan kita sebagai laki-laki yang tahu ilmunya, lewat di sekelompok wanita melakukan kemungkaran, boleh langsung dinasehati. Walaupun tidak kita kenal, tentunya dengan nasihat yang bijak, dengan cara yang terbaik. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, mengingkari sebuah kesalahan sesuai dengan kesalahannya. Ya, mengingkari sebuah kesalahan sesuai dengan kesalahannya. Wanita yang sedang duduk di sisi kuburan ini, dia menangisi kepergian suaminya yang meninggal dunia. Maka Nabi menasehati sesuai musibahnya. Bersabarlah, bertakwalah. Tidak lebih. Tidak dinasehati, kamu jangan ziarah kubur, kamu jangan nangis di kuburan. Enggak, tapi nasihatnya Nabi itu sesuai masalah yang dia hadapi. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabar. Cukup sudah. Tidak merembet, nyambung kemana-mana. Kalau ketemu musibah itu sabar. Gak usah nangis-nangis. Ini kan kuburan, bukan tempat curhat. Panjang jadinya. Nabi enggak, singkat banget. Takwalah kepada Allah dan bersabar. Lihat, 2 kata. Bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Selesai, langsung jalan lagi. Jadi tidak ada nyambung kemana-mana. Mungkin kita kalau melihat hal ini, kita akan menasehatinya panjang lebar. Udah, nggak usah ditangisin, nanti juga dapat ganti lagi. Ini kuburan bukan tempat ini, panjang. Tapi Nabi tidak, mengingkari kesalahan sesuai dengan kadar kesalahannya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, keadaan manusia yang sedang mengalami musibah atau dalam keadaan sedih bukan penghalang untuk menasehati dengan kebaikan atau amar ma'ruf nahi mungkar. Wanita yang duduk di sisi kuburan ini kan sedang sedih, kena musibah, ya, orang yang dia cintai meninggal dunia. Ini bukan halangan kita untuk menasehatinya. Jangan, wah lagi sedih nih, udah gak usah dinasehati. Tidak, kalau memang salah silakan kasih tahu, tidak ada masalah. Yang misalkan ada tetangga kita sedang ditimpa musibah, suaminya meninggal dunia, tapi si istri ini meronta-ronta, yang disebut dengan niyahah, meratapi mayit, sampai membenturkan kepalanya ke dinding. Boleh dinasehatin walaupun dia sedang sedih. Mbak, sabar, mohon maaf, ini perbuatan yang dilarang. Seperti itu.
Jangan dia benturkan kepalanya di dinding, tidak ada yang menasihati dengan mengatakan biarkan saja dia lagi sedih kok. Tidak seperti itu. Boleh kita menasihati walaupun sedang keadaannya apa? Sedih, sedang ditimpa musibah dan seterusnya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaannya. Nabi ngasih nasihat apa? Ittaqillah. Ya. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya duduk di sisi kuburan, bukan di atas kuburan, tapi di sisi, yaitu di pinggir. Ya. Dan dari hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran, bolehnya wanita ziarah kubur. Ya, bolehnya wanita untuk ziarah kubur. Karena wanita dibolehkan ziarah kubur, tapi dengan syarat tidak sering-sering. Karena Rasulullah bersabda, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Kalau sering tidak boleh, tapi kalau sekali-kali tidak ada masalah. Pelajaran juga bisa kita petik dari hadis ini, menangisi orang yang sudah meninggal, ya, menangisi orang yang sudah meninggal dunia akan menghilangkan kesabaran. Menangisi orang yang sudah meninggal dunia, menangisi terus-menerus, bukan tangisan yang biasa, tapi terus-menerus, ini menafikan kesabaran seseorang. Makanya Nabi menasihati, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Baik kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini hadis ke-18 dan 19 yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami persilakan interaktif pada para pemirsa yang ingin bertanya. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz di hadis yang ke-18 dan yang ke-19. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan interaktif, silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor 0813 02189010603. Adapun bagi Anda yang bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 14455557. Insyaallah nanti pertanyaan-pertanyaan Anda kita akan bacakan setelah jeda berikut ini insyaallah. Baik para pemirsa Asal TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya dalam segmen soal jawab kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung dan ingin bertanya langsung pada Ustadz, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0218901603. Adapun bagi Anda yang bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di nomor 0813 14455557. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Sambil kita menunggu telepon yang masuk, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Kusnenda di Cibitung, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ada titipan pertanyaan dari istri. Apakah larangan bagi wanita yang tadi Ustaz sebutkan, misalkan larangan menggunakan minyak wangi pergi ke masjid, berlaku juga bagi wanita yang sudah berumur, yang sudah umurnya di atas 50 tahun? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik, Bapak Kusnenda di Cibitung. Beliau bertanya, apakah larangan wanita memakai minyak wangi itu berlaku juga untuk wanita yang usianya sudah di atas 50 tahun. Ada pepatah Arab mengatakan, likulli sakitatin lakitoh. Setiap benda yang jatuh pasti ada yang memungutnya. Ibarah ini atau ibarah pepatah ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa benda yang jatuh pasti ada yang memungut. Artinya, para ulama ketika mengibaratkan tentang seorang wanita, walaupun dia sudah berusia, wanita yang sudah berusia pun pasti ada yang mau menginginkannya. Ya. Sehingga larangan Islam itu memakai parfum bagi kaum wanita berlaku untuk wanita yang usianya sudah di atas 50 tahun. Tanpa kecuali. Yang dikecualikan dalam Islam, al-qawaidu minan nisa, wanita-wanita yang sudah menopause, dia diberi keringanan tidak menutup wajah, itu saja. Dia tetap pakai jilbab, pakai baju menutup aurat, tapi wajahnya boleh dibuka. Adapun parfum di sini tidak ada pengecualian, baik dia masih muda, ya, yang sudah balighah tentunya, yang sudah haid,
bukan yang di bawah belum haid. Kalau belum haid tidak menjadi pembicaraan kita. Yang sudah balik yaitu sudah haid sampai usia-usia tua sekalipun tidak boleh memakai parfum bagi kaum wanita. Karena alasannya dilarang memakai parfum bagi kaum wanita, ini bisa menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki, membangkitkan syahwatnya kaum laki-laki. Ya, maka wanita itu walaupun sudah tua di atas 50 tahun, anggaplah dia sudah menopause, tetap tidak boleh pakai parfum. Karena setiap wanita yang sekalipun sudah tua pasti ada yang menginginkan. Ya, dengan parfumnya. Orang kalau sudah mencium bau minyak wanginya tidak melihat yang akan disasar ini usianya 50 tahun atau kurang dari 50 tahun. Tidak, yang penting dia sudah bangkit syahwatnya, maka ini akan sangat bahaya bagi kaum wanita. Nah, Jazakallahu khairan, Ustaz. Ada pertanyaan yang semisal juga dengan ini, Ustaz, dari Wa Alfian di Telaga Murni. Bagaimana dengan cairan pewangi pakaian, Ustaz, seperti sabun cuci, pewangi setrika dan sebagainya? Apakah ini juga perkara yang disebut dengan parfum, Ustaz? Mohon penjelasannya. Parfum itu adalah suatu yang ma'ruf. Minyak wangi itu suatu yang sudah dikenal, memiliki bau yang semerbak, memiliki wangi yang bisa dicium oleh orang. Itu namanya minyak wangi. Parfum, semerbak dia baunya. Semerbak itu apa sih? Menyebar. Ya. Adapun cairan-cairan pakaian yang biasa dipakai oleh pihak laundry atau cairan pakaian, sabun-sabun yang dipakai oleh rumah tangga yang hanya fungsinya mewangikan bajunya saja, ya, untuk menghilangkan bau-bau tidak enak, dia wanginya tidak semerbak, tidak menyebar. Hanya dicium oleh orang yang makai, itu pun tidak bertahan lama. Berbeda dengan parfum. Parfum itu kalau bagus, itu berhari-hari wanginya nggak hilang. Berhari-hari wanginya tidak hilang. Itu parfum yang bagus, yang memang baunya betul-betul kecium. Ya, kadang orang yang di hadapan kita saja jaraknya ya lumayan begitu ya, 2 meter misalkan, itu bisa mencium kita pakai parfum itu. Ini karena baunya yang semerbak. Tapi baju kita yang baru keluar dari laundry, kita pakai, orang tidak tahu kalau kita bajunya baru dari laundry. Karena memang wanginya tidak semerbak. Ya, ini. Jadi harap dibedakan antara minyak wangi dengan cairan-cairan yang hanya pewangi. Pewangi itu kan hanya memberikan rasa wangi tapi tidak semerbak. Sabun itu berbeda-beda. Sabun mandi yang kita pakai saja ada yang wanginya iya wangi, tapi ketika dipakai hilang wanginya. Ya ini. Jadi yang dilarang adalah minyak wangi, parfum, bukan pewangi, bukan cairan pewangi dan seterusnya. Baik, Jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari Wa Alfian. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda para pemirsa ASEAN TV yang ingin bertanya melalui pertanyaan langsung. Kami persilakan menghubungi kami di nomor 02189016003. Baik, kita bacakan berikutnya, Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan mengucapkan salam saat kita di kamar mandi. Apakah hal ini dilarang menurut syariat Islam, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Baik, mengucapkan salam saat di kamar mandi. Berarti yang mengucapkan yang sedang mandi, ataukah orang dari luar mengucapkan salam kepada yang sedang mandi? Ya. Kalau ada orang luar, baik itu anak atau suami, mengucapkan salam kepada kita wanita di dalam kamar mandi, maka tidak boleh dijawab karena posisi kita sedang berada di dalam kamar mandi. Ya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi kewajiban ini menjadi gugur ketika kita sedang berada di dalam kamar mandi. Ini bila kitanya yang berada di dalam kamar mandi. Ya, kita tidak boleh menjawab. Nah, sekarang kita di luar kamar mandi mengucapkan salam kepada orang yang di dalam kamar mandi. Mengucapkannya karena kita di luar boleh, assalamualaikum, tapi yang di dalam jangan menjawab, ya. Karena tidak boleh menjawab kalimat yang ada kandungan lafaz Allah saat kita berada di dalam kamar mandi. Karena lafaz salam itu waalaikumsalam warahmatullah, ada kalimat Allah.
wabarakatuh. Jadi tidak dijawab. Dan para ulama sudah menyebutkan beberapa keadaan ketika kita tidak dianjurkan atau dilarang menjawab salam. Ya, kita dilarang menjawab salam, diantaranya disebutkan di dalam kamar mandi, tidak boleh. Kemudian ketika berhubungan suami istri, sedang berhubungan, ada orang ketok-ketok mau bertamu, assalamualaikum, jangan dijawab. Karena itu tempat yang tidak pantas untuk menjawab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa tempat lain kita tidak boleh mengucapkan salam. Ya, nah. Jazakumullah khairan atas penjelasan dari Ustadz. Kita bacakan pertanyaan berikut Ustadz, masih dari hamba Allah terkait tentang ziarah kubur. Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan bahwa tidak boleh seorang wanita. Ada telepon yang masuk, baik, kami persilahkan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus? Baik. Ya, baik, terputus. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, tadi Ustadz menjelaskan bahwa wanita tidak boleh terlalu sering ziarah ke kubur. Mohon penjelasan sejauh mana hal tersebut Ustadz, maksud dari keseringan tersebut. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Rasulullah SAW beliau bersabda, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang zawarat. Zawarat itu dalam bahasa Arab disebut sigoh mubalaghah. Zawarat, fa'al. Ya, sebuah redaksi yang menunjukkan banyak. Jadi dia banyak berziarah. Allah melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah kubur. Apa patokannya sering, banyak? Yaitu patokannya adalah apabila seorang wanita ini satu dengan sering keluar rumah. Tujuannya untuk berziarah. Bahkan punya agenda khusus keliling Jawa untuk ziarah kubur. Ya, yang disebut dengan wisata religius. Ini sudah masuk larangan ini. Ya, sering. Berbeda dengan wanita yang hanya ziarah kubur itu ketika satu momen umroh. Dia ziarah ke kuburan Baqi', ziarah kuburan syuhada Uhud. Yang umroh itu tidak dia lakukan dalam setahun 2 tahun sekali. Ya, belum tentu 2 tahun sekali dia umroh. Ya, hanya sekedar itu saja. Atau ketika ada musibah, ayahnya meninggal dunia, setelahnya dia ziarah kubur, setelah itu sudah. Nah, ini tidak termasuk yang dilarang. Boleh. Yang dilarang adalah bila dia sering. Seringnya ini bisa dinilai dengan kegiatannya yang sebulan sekali pasti ada keluar. Agendanya bulan ini keliling Jawa, bulan depan keliling Banten. Nah, ini sudah dikatakan sering. Zawarat. Maka Allah akan melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Apabila sekali 2 kali ya, yang tidak dikatakan sering, maka hal itu dibolehkan. Seperti yang kita saksikan bersama, banyak sekali kaum wanita yang bela-belain menabung demi untuk ikut acara wisata religius. Ini sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh para kaum wanita. Karena itulah wanita muslimah yang dimuliakan Allah, wanita itu boleh ziarah kubur, tapi jangan sering-sering sampai melalaikan tugasnya sebagai istri. Ya, tidak dapat izin suami tetap berangkat. Ini perkara yang tidak boleh dilakukan oleh kaum wanita. Kalau hanya ziarahnya sekali, ya, 2 kali, ya, setiap ingat orang tua pengen ziarah, silakan. Atau setiap momen Idul Fitri, karena memang sempatnya liburnya adalah Idul Fitri, baru bisa ziarah kubur, silakan. Nah, Allah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustadz. Karena waktu yang terbatas Ustadz, mungkin tadi sebagai penutup di pagi hari ini ada ikhtitam Ustadz, cukup? Cukup. Baik, jazakallahu khairan kami ucapkan bagi para pemirsa Ahsan TV yang tadi sudah mengirimkan beberapa pertanyaan, dan mohon maaf sekali lagi ada beberapa pertanyaan yang belum kami bacakan karena memang
tidak sesuai dengan materi pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz yang berkenan terus memberikan ilmu kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz untuk senantiasa memberikan ilmu kepada kita semua. Barakallahu fiik. Dan kami atas nama kru yang bertugas pada pagi hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.